yang mungkin kesehatannya terganggu atau apa gitu? Alhamdulillah sehat. Oke. Ini saya meminta izin untuk menyampaikan apa maksud dan tujuan saya mengumpulkan bapak-bapak ini. Ya. Jadi kita akan melaksanakan praktek coaching, Pak. Yang di sini ada 3 peran yang akan kita jalankan. Izin memperkenalkan, saya Kaspriyadi. Saya di sini sebagai observer atau pengamat, Pak Mami sebagai coach dan Pak Budi sebagai coachee. Nah, jadi saya juga meminta izin kegiatan ini akan direkam. Ini untuk menjadi laporan yang akan nanti diamati oleh fasilitator. Jadi kegiatan ini hanya khusus diamati oleh fasilitator, Pak. Oke. Terus saya juga minta izin, nanti saya akan mengisi rubrik tentang tahapan penggunaan alur tirta dalam praktek coachingnya, Pak. Dan juga nanti saya juga akan mengamati kompetensi inti seorang coach apa saja yang akan diimplementasikan atau akan ditampilkan oleh Pak Amin. Oke, jadi kita mulai ya, Pak Pami. Oke, Pak Pami. Jadi kita kan dalam dalam kegiatan ingin melakukan praktek coaching. Kira-kira dari obrolan kita ini ada tidak tujuan khusus atau sesuatu yang ingin dicapai Bapak nanti? Oke Pak, jadi begini Pak ya, jadi dari obrolan kita hari ini itu saya berharap bahwa saya bisa meningkatkan kompetensi saya dalam hal coaching Pak. Oke. Jadi dari obrolan ini Bapak rencananya nanti ingin memaksimalkan kompetensi inti coaching ya Pak? Ya. Siap. Nah Pak Pami, saya ingin bertanya lebih lanjut nih, lebih dalam lagi. Nah Pak, kira-kira kompetensi inti coach yang sudah Bapak dalami atau Bapak pelajari itu apa saja Pak? Kompetensi inti coaching yang sudah saya pelajari itu Pak, itu yang pertama adalah kesadaran kehadiran penuh, presence ya. Kemudian yang kedua adalah menjadi pendengar aktif ya. Dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Jadi maksimal ya Pak, ada 3 ya Pak ya. Kesadaran penuh, menjadi pendengar yang aktif dan siap mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Iya. Nah Pak, nanti dari praktek coaching ini kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak maksimalkan untuk bisa Bapak tampilkan? Karena mungkin sebelumnya mungkin Bapak punya keraguan atau Bapak malah memiliki kepercayaan diri di kompetensi tersebut. Kira-kira yang mana Pak? Saya sebelumnya merasa pede gitu ya, bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Tapi setelah dipikir-pikir, ternyata mengajukan pertanyaan yang berbobot itu bagi saya jadi sebuah tantangan tersendiri. Bahkan ada timbul keraguan gitu. Ini kenapa malah muncul pertanyaannya kok jadi aneh, ngomongnya kok nggak lancar gitu kan. Jadi sehingga dalam pertemuan kesempatan kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi saya, yaitu kompetensi intinya khususnya itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Ya. Oke, jadi sebelumnya kira-kira Bapak pernah mengalami hambatan atau kendala terhadap kompetensi ini Pak? Iya Pak, jadi pernah saya coba lakukan, jadi sebuah kegiatan gitu kan, istilahnya kan ngobrol lah gitu kan dengan sejawat gitu kan, ngobrol, habis itu bingung mau nanya apa lagi gitu ya. Karena itu tadi saat mau ngobrol tuh bingung gitu, mau mulai dari mana gitu Pak. Jadi memang sebuah tantangan tersendiri ya Pak dalam kondisi spontanitas tersebut. Bapak harus bisa membuat pertanyaan yang membuat obrolan itu tetap mengalir gitu ya Pak. Iya, mengalir dan bisa mengarahkan secara tidak langsung gitu. Siap. Tapi pernah nggak Bapak mencoba mengatasi kendala tersebut?
mungkin Bapak improvisasi atau apa, pernah tidak Pak? Terkait dengan hal tersebut saya pernah coba lakukan gitu ya, tapi ternyata masih belum cukup optimal gitu Pak. Saya pernah lakukan misalnya ini maunya apa sih gitu, coba dengar dulu gitu kan, Mendengar tadi ya Pak, memaksimalkan mendengar lebih aktif itu ya Pak? Ya seperti itu Pak. Oke. Nah Pak, kira-kira jika nanti Bapak memaksimalkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, kira-kira indikator ketercapaian Bapak bahwa kompetensi itu sudah terlaksana dengan baik itu apa? Indikator ketercapaiannya itu adalah bahwa coach saya nanti itu bisa memberikan ini Pak, semacam kesimpulan atau solusi-solusi dari permasalahan yang dimiliki. Oke, jadi nanti ada di kesimpulan atau telah memunculkan ide-ide baru ya Pak, atau solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi ya Pak? Ya. Oke. Nah, Pak, kira-kira ada rencana atau strategi khusus tidak dalam menjalankan coaching ini Pak? Nah, strategi khususnya gitu ya, yang akan saya lakukan untuk melakukan praktek coaching ini adalah menggunakan alur cerita. Yang pertama, tentu saja saya akan menanyakan ini Pak ya, tujuan dari coaching yang akan dilakukan, kemudian mengidentifikasi apa-apa saja permasalahan yang dimiliki, kemudian apa rencana yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan kemudian tanggung jawabnya apa saja, bentuk komitmen yang akan dilakukan terhadap rencana yang sudah dibuat. Gitu Pak. Jadi strateginya atau rencananya Bapak akan menggunakan alur cerita dalam praktek coaching ini ya Pak? Ya. Nah, kira-kira Pak, kegiatan ini kapan akan dilaksanakan? Praktek coachingnya ini? Saya akan melakukan sesegera mungkin Pak. Segera ya Pak? Setelah ini juga. Ada siapa saja yang ingin Bapak libatkan? Nah, yang akan saya libatkan dalam praktek ini adalah tentu saja ada Pak Kasmedi sebagai observer pengamat, dan saya sendiri Fahmi Fatoni sebagai coach, dan Pak Budi itu sebagai coach. Jadi ada 3 orang itu ya Pak yang Bapak sebutkan. Ada daya dukung khusus lainnya Pak, atau Bapak apa yang membutuhkan sesuatu dukungan atau apa kira-kira? Ya, daya dukung yang diperlukan di sini tentu saja Pak ya, kondisi keuangan yang cukup kondusif dalam arti jauh dari kebisingan. Ya, itu menurut saya itu merupakan sebuah daya dukung yang luar biasa, karena itu akan mengoptimalkan hasil dari rekaman kita hari ini Pak. Oke, jadi lingkungan atau tempat kita melakukan praktek coaching juga sangat mempengaruhi ya Pak? Ya, benar. Oke Pak Fahmi, jadi kita sudah di akhir coaching ini. Jadi Pak, dari obrolan singkat kita ini, kira-kira ada kesimpulan apa yang bisa Bapak tarik dari obrolan kita ini? Oke, jadi kesimpulannya itu ternyata untuk bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot dalam praktek coaching itu tentu saja dia harus menjadi pendengar yang aktif serta menggunakan berdasarkan alur cerita. Jadi supaya bisa lebih mengoptimalkan potensi dari coaching itu sendiri. Oke, menarik Pak. Baik Pak, jadi sekian nih obrolan kita yang nanti kita akan lanjutkan di pasca observasi. Jadi saya mohon izin untuk mengobservasi kegiatan praktek coaching Bapak Fahmi dan Pak Budi, dan saya izin sambil mengisi rubrik, tidak mengurangi rasa hormat saya. Oke, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan itu. Oke. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Pak Fahmi. Gimana kata Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak Fahmi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Gimana tugas-tugasnya Pak hari ini Pak? Tugas sepertinya sudah selesai semua Pak. Alhamdulillah. Semangat Pak ya? Semangat. Nah, jadi walaupun apa yang terjadi kita tetap harus semangat ya untuk ini Pak. Oke, jadi begini Pak, kita hari ini kan berkumpul di sini Pak ya. Ada beberapa
hal mungkin yang akan ingin kita obrolin nih Pak. Nah, kalau boleh tahu untuk kita hari ini kira-kira apa nih Pak yang mau diobrolkan nih Pak? Lagi Pak Romi, saya ini masih merasa dihantui bahwa dalam beberapa pembelajaran itu terlihat menurut saya itu tidak sepenuhnya termotivasi untuk belajar di Pak. Oh gitu Pak ya, jadi mungkin Bapak secara umum kurang termotivasi gitu untuk belajar gitu Pak ya. Terus kira-kira kalau begitu secara spesifiknya hal apa aja yang Bapak anggap bahwa anaknya kurang termotivasi dalam belajar Pak? Begini Pak Romi, mereka menunjukkan gejala bahwa mereka itu bosan ya. Ada yang kalau belajar sambil menggambar, ada yang sambil ngobrol, ada yang malah berkali-kali izin ke belakang, mau cuci tangan, mau cuci muka, mau buang air begitu. Nah, itu yang saya anggap sebagai sebuah gambaran bahwa mereka itu kurang termotivasi untuk belajar. Oh gitu Pak ya, jadi saya sambil catat di poin-poinnya ya Pak ya, tanpa mengurangi rasa hormat nih Pak. Jadi ada beberapa poin yang saya catat tadi, hal spesifik yang Bapak amati selama di kelas itu ternyata adalah bahwa murid-murid itu ada yang ke belakang gitu ya, ke belakang sebentar-bentar ke belakang, kemudian sebentar-bentar keluar di kanan gitu untuk refleksi jenak gitu Pak ya. Oke baik, kalau kemudian kira-kira sejauh ini upaya apa saja yang sudah Bapak lakukan nih Pak untuk meningkatkan motivasi belajar murid nih Pak? Di antaranya nih saya coba untuk memvariasikan ya bahan-bahan atau materi pelajaran dengan cara ya menampilkan video, menampilkan gambar-gambar, mengajak mereka bernyanyi bersama, atau kadang saya sering ingat SBK begitu ya. Itu Pak upaya saya. Jadi kadang-kadang diselingi dengan SBK dan variasi media pembelajaran yang Bapak buat ya. Oke baik. Nah kemudian pastinya kan Bapak punya kekuatan atau kelebihan untuk mengatasi permasalahan tersebut ya Pak ya. Nah, kemudian apa saja yang Bapak anggap sebagai kekuatan itu Pak? Ada dua hal yang saya jadikan sebagai kekuatan Pak. Yang pertama itu saya merasa bahwa saya ini sebenarnya orang yang haus akan hal-hal yang baru, haus akan inovasi dalam sebuah pembelajaran begitu. Jadi saya setiap ada perubahan dalam dunia pendidikan, dalam pembelajaran itu saya selalu berusaha untuk hadir, untuk ikut tahu gitu. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, yang saya senang ini sebenarnya anak saya, menurut saya itu sebenarnya dengan saya itu begitu welcome dengan saya di kelas maupun di sekolah. Ya, artinya mereka modal awalnya itu mereka dengan saya itu senang akan kehadiran saya, kan begitu. Nah, cuma barangkali saat saya menampilkan materi pelajaran, setelah berjalan ternyata mereka mengalami kebosanan. Oh gitu Pak ya. Jadi kelebihan yang sudah kekuatan yang Bapak miliki ini ternyata Bapak senantiasa update terhadap perkembangan inovasi pembelajaran ya Pak ya. Kemudian ternyata Bapak anak-anak murid Bapak itu ternyata begitu welcome, begitu open dengan Bapak gitu terkait dengan pembelajaran sehari-hari di sekolah gitu Pak ya. Nah kemudian kira-kira dari upaya yang Bapak lakukan itu apakah ada hal lain nggak yang terpikir oleh Bapak? Misalnya Bapak mendapat inspirasi dari orang lain atau peristiwa lain atau pelatihan lain gitu misalnya Pak, gimana Pak? Oh iya, saya baru ingat kan kita di program PGP ini kan juga ada materi yang menunjang ya, seperti budaya positif, kemudian pembelajaran yang diferensiasi, terus pembelajaran sosial dan emosional, kemudian tentang coaching. Sepertinya saya bisa mencoba di pembelajaran yang berdiferensiasi Pak. Jadi intinya Bapak ada temukan gitu ternyata untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu Bapak bisa gunakan berdiferensiasi gitu. Iya betul Pak ya. Baru pikir saya. Kemudian menurut Bapak apa kriteria bahwa murid secara umum itu termotivasi untuk belajar Pak? Kira-kira. Itu tadi
hambatan yang tadi nampak itu seperti mereka mengalihkan perhatian dengan menggambar, dengan ngobrol, dengan seperti tadi izin ke belakang itu sudah sangat minim sekali lah Pak, saya rasa itu secara umumnya. Jadi saat mereka keluar gitu kan, keluar tuh makin sedikit lah gitu Pak, Iya, ya. betul. Di betah di dalam kelas. Iya, gitu. betul. Ya baik Pak, kira-kira ini kan untuk selanjutnya nih pasti Bapak punya rencana ya yang berkelanjutan. Kira-kira apa nih yang akan Bapak lakukan Pak? Rencana saya tadi yang pertama itu karena saya beringat ya Pak ini tentang diferensiasi ini, walaupun pernah dengar sebelum ini sebelumnya, rasanya ya saya akan coba dalami lagi tentang diferensiasi ini, termasuk strateginya. Saya coba akan implementasikannya dalam pembelajaran ya. Saya coba masukkan dan selipkan dalam bentuk ajar. Yang kedua, saya coba nih ingin berkolaborasi dengan terutama dengan teman sejawat nih Pak. Nah, karena saya lihat teman-teman sejawat yang juga orang yang haus akan hal-hal yang baru begitu, senang dengan hal-hal yang baru. Saya rasa itu yang saya lakukan Pak. Oke, jadi rencananya Bapak nanti akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi serta berkolaborasi dengan rekan sejawat Bapak yang juga sama-sama haus dan terhadap inovasi pembelajaran Iya, Pak ya. iya. Oke, baik. Jadi dari rencana Bapak itu, nah kira-kira ini Pak ya, sebagai komitmen dari rencana tersebut, kapan akan Bapak lakukan Pak? Ini kan masih libur bulan puasa. Ya mungkin saya siapkan dulu segala apa, mungkin saya coba mendalami lagi tentang diferensiasi pembelajaran itu Pak Fahmi, kemudian saya coba untuk menyusun dalam bentuk modul ajar gitu ya. Mungkin seminggu depan saya bisa lakukan ini Pak Fahmi. Oke, baik Pak. Nah, kira-kira kalau sudah akan Bapak lakukan nih ya, Bapak akan dalami kembali terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, ternyata kemudian selanjutnya siapa nih Pak yang terlibat dan bagaimana dengan Pak? Pertama saya ingin ini kepala sekolah tahu nih, setidaknya setelah dia tahu barangkali beliau berminat nih untuk menggugah semangat guru-guru lain juga nih untuk melakukan hal yang sama gitu ya. Yang kedua ya teman sejawat saya lah ya, yang saya bilang tadi itu, yang saya katakan tadi, saya akan coba komunikasi dengan beliau, saya mohon bantuannya. Mungkin suatu ketika nanti saya ingin observasi oleh beliau tentang pelaksanaan diferensiasi ini Pak Fahmi, sehingga saya tahu nanti di mana hal-hal yang harus saya perbaiki, yang mana saya pertahankan begitu Pak Fahmi. Kita ada lagi nggak yang lain yang mau dilibatkan lagi kita? Saya rasa itu saja ya ini ya, kepala sekolah dan guru. Kalau saya didik saya rasa otomatis Pak Fahmi. Kalau kita menyampaikan hal yang baik ya yakin saya mereka pun akan semakin tertarik gitu. Oke, baik Pak. Ya baik Pak ya, Pak Budi. Jadi kita ini sudah di akhir nih Pak. Nah, kira-kira apa nih Pak yang kesimpulannya yang Bapak dapat setelah obrolan kita hari ini Pak? Ya tadi kan sebelum kita ngobrol ini saya ya masih bingung kan, apa ya cara saya untuk memotivasi anak dalam belajar. Saya coba dengan memvariasikan bahan pembelajaran dengan video gambarnya, masih tidak mau paham. Baru nih Pak Fahmi tadi saya mencoba mengajar saya ini tentang apa, kegiatan saya bisa menginspirasi ya. Jadi tadi saya menemukan ide ini yang akan saya coba pertama kali adalah saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi Pak. Itu yang saya temukan pada hari ini. Oke, baik ya. Jadi dengan demikian Bapak akan menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi itu Pak ya. Kita cukupkan obrolan kita hari ini dulu Pak ya. Terima kasih Pak sudah jadi teman ngobrol nih Pak dalam proses coaching kali ini Pak ya. Oke, mungkin saya cukupkan dulu nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wah praktek coaching yang luar biasa ini yang saya lihat. Pak Fahmi, gimana perasaannya setelah melakukan kegiatan coaching ini Pak? Pertama saya merasa ragu Pak. Pertama saya merasa ada keraguan nih. Orang ini kira-kira bisa nggak nih saya bahasanya itu lebih mengalir ya. Kemudian saya merasa oh ini bakal lebih berat nih bahasa yang akan saya gunakan ini kira-kira nyampe nggak, dipahami nggak gitu kan. Kemudian yang ketiga saya juga merasa
bahwa ada ketakutan juga gitu, grogi kan gitu. Bayangkan saat tadi mau praktek coaching, saya sebentar-bentar melihat, oh ini mana nih, pertanyaannya udah sesuai dengan alurnya belum nih. Iya. Dan saya sampai sebegitu Pak. Gitu. Tapi setelah saya berjalannya waktu, ternyata alhamdulillah saya bisa melakukan praktek tersebut dengan bahasa yang lebih mengalir dan lebih lugas, begitu Pak. Jadi perasaannya yang pertama khawatir, tapi akhirnya bisa rileks ya Pak. Iya. Ya Pak, kira-kira dari tujuan awal tadi di pra observasi yang kita lakukan, nah menurut Bapak tujuan awal Bapak tentang rangkaian alur tirta dan kompetensi inti yang ingin dimaksimalkan itu kira-kira tercapai atau tidak menurut Bapak? Menurut saya tujuan dari kompetensi inti yang ingin saya capai itu menurut saya tercapai Pak. Kenapa? Karena tadi ternyata Koci tadi saat saya melontarkan beberapa pertanyaan itu bisa menjawab gitu, bisa menjawab permasalahan yang dimiliki, bahkan bisa menyampaikan kesimpulan-kesimpulan terkait dengan permasalahan yang dimiliki tersebut dan kiat-kiatnya Pak. Jadi Bapak merasa bahwa di tiap alurnya dari tujuan, identifikasi, rencana dan tanggung jawabnya sudah termaksimalkan ya Pak di situ, Pak? Iya, begitu Pak. Oke, siap Pak. Oke, dan ini mohon maaf sebelumnya Pak, bukan untuk menilai atau memberi penilaian gimana, tapi saya akan menjabarkan sedikit catatan observasi saya juga sebagai penguat dari kesimpulan tujuan Bapak tadi. Jadi kita sepakat Pak bahwa apa yang Bapak lakukan mulai dari alur tirta dan indikator apa saja yang ingin Bapak maksimalkan sudah terlihat tadi. Jadi sebuah obrolan yang menarik dan mudah diikuti alurnya karena pertanyaan-pertanyaan sudah Bapak utarakan dengan baik. Jadi saya sepakat dengan apa yang Bapak simpulkan. Jadi alur tirtanya sudah Bapak maksimalkan dan tadi kalau tidak salah indikator kompetensinya itu pertanyaan yang berbobot ya Pak. Nah, itu sudah terlihat juga. Oke, nah Pak, dari kegiatan praktek coaching ini ada rencana ke depannya Pak? Kira-kira menurut Bapak? Ada Pak. Apa Jadi itu, Pak? saya ingin lebih meningkatkan kehadiran penuh saya Pak. Kehadiran beliau. Jadi saya ingin meningkatkan kehadiran penuh karena saya sadar juga Pak, tadi saya sambil lihat-lihat gitu kan, sambil lihat-lihat teks-teksnya gitu, bahkan sambil nulis-nulis tadi kan, karena ada kekhawatiran nanti obrolannya malah melenceng keluar dari jalur gitu. Sadar penuh ingin saya tingkatkan lagi Pak. Siap Pak. Nah, kira-kira nanti kedepannya Pak untuk mewujudkan rencana ini komitmen seperti apa yang akan Bapak lakukan? Komitmen yang akan saya lakukan tentu saja yang pertama saya akan mengkomunikasikannya dengan kepala sekolah dulu Pak. Jadi supaya bisa diketahui dulu lah kan sama beliau gitu bagaimana sih alur terkait dengan proses coaching itu sendiri, kemudian serta berbagi diseminasi juga dengan kantor sejawat gitu Pak. Diseminasi ya Pak. Kira-kira selain kepala sekolah dan rekan sejawat ada lagi Pak orang lain yang stakeholder lain yang Bapak libatkan? Tentu saja Pak, tentu saja akan saya libatkan di situ bukan hanya kepala sekolah dan guru gitu ya, tapi juga bahkan saya ingin melibatkan murid ya tentu saja otomatis gitu kan dalam proses coaching itu sendiri, apalagi murid tersebut punya potensi di atas rata-rata teman-temannya, atau bahkan akan saya libatkan juga orang tua murid itu tadi bisa gitu dalam proses coaching terkait dengan pembelajaran anak di rumah untuk mendukung mereka. Luar biasa nih. Oke. Kira-kira ada daya dukung yang ingin yang Bapak harapkan dari sekolah atau yang akan Bapak sediakan daya dukungnya? Oke, daya dukung yang saya perlukan tentu saja persetujuan dari kepala sekolah terkait dengan hal itu, karena kalau tanpa persetujuan kepala sekolah akan sangat sulit menerapkan proses tersebut.
Yang kedua tentu saja ada komunikasi dan kolaborasi yang efektif dengan rekan sejawat. Gitu. Serta murid-murid yang tentu saja yang akan kita lakukan proses coaching secara itu ya, mereka bisa ikuti gitu. Jadi kalau saya sederhanakan adalah pentingnya kolaborasi itu ya Pak. Iya. Nah Pak, kira-kira mungkin bisa berbagi tentang pesan dan apa yang dirasakan, mungkin apa yang bisa disimpulkan dari hasil rangkaian kegiatan observasi itu Pak. Silakan Pak. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih Pak ya kepada Mas Freddy sudah mengobservasi saya gitu. Jadi dari proses coaching ini yang saya lakukan kepada Pak Budi selaku coach itu tadi, ternyata saya dapat menyimpulkan bahwa kompetensi inti sebagai coach yang berbobot adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot itu dapat tercapai apabila saya menjadi seorang pendengar yang aktif. Itu yang pertama Pak. Dan kemudian ternyata untuk meningkatkan kompetensi tersebut saya juga bisa berkolaborasi dan mendiseminasikannya kepada rekan sejawat dan berkolaborasi lagi dengan stakeholder terkait gitu Pak. Terima kasih Pak Mei. Jadi mungkin bisa kita akhiri ya Pak kegiatan observasi ini. Saya berterima kasih sudah diberi kesempatan untuk menjadi pematang yang pada kegiatan praktek coaching yang luar biasa ini. Ya, sama-sama. Jadi saya undur diri, saya mohon maaf jika ada perilaku yang tidak mengenakan. Saya akhiri Pak. Wassalamualaikum